Hadirin rahimakumullah, ulama katakan apa yang terjadi ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yang belum digadai ini tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya di Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, makin tanda syukur kita akikah anak kita ini kalau dia laki dengan 2 kambing, dan kalau dia perempuan dengan 1 kambing. Apa tanda syukur kita Allah dengan diberikan karunia seorang anak, dan ini proses awal untuk menjadikan dia sebagai seorang yang salih dan salihah. Hadirin rahimakumullah, kalau dikatakan anak yang saleh ini aset yang terbesar kepada orang tuanya. Selama dia hidup dia akan doakan nanti orang tuanya, baik masih hidup atau sudah meninggal dunia. Jangankan sudah meninggal dunia, masih hidup saya senantiasa mendoakan orang tuanya. Makin hadirin rahimakumullah, mendoakan ampunan. Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berbicara tentang fadilah Lailatul Qadar. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu dengan Lailatul Qadar itu apa yang aku minta?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ajarkan. Maka Rasulullah ajarkan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha mengampun, engkau cinta kepada ampunan, maka ampunlah aku. Ini doa yang dari Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Kenapa minta ampunan? Karena dosa ini sumber masalah. Rumah tangga ada aman karena ada dosa, hati tidak tentram karena ada dosa. Semua persoalan-persoalan kita ini karena ada dosa. Maka disuruh minta ampunan. Sehingga suatu hari selesai perang Hunain, para sahabat Ansar ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta doa. Maka begitu mereka datang, Rasulullah sabdakan, "Wahai orang-orang Ansar, sekarang minta apa yang kalian minta, Allah akan kabulkan doa kalian." Maka dikasih berita begitu, dia gembira dan dia mundur. Dia bermusyawarah, apa yang kita harus minta sekarang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bermusyawarah minta ampunan. Maka setelah mereka sepakat, maju dia, kami minta ampunan ya Rasulullah. Maka Rasul doakan, Allahumma ighfiril ansar wa abnail ansar wa abnail ansar. Ya Allah, ampuni orang-orang Ansar, anak-anak orang Ansar, cucu-cucu orang Ansar. Hadirin rahimakumullah, makin ini anak yang saleh akan mendoakan diri kita ini kan. Maka sekali-kali ini aset masa depan. Semakin banyak anak kita, semakin banyak akan mendoakan kita, semakin banyak kan cucu-cucu kita nanti akan cerita, ini kakekmu dulu begini, kakekmu dulu begitu. Maka walaupun tak ketemu cucu dengan kakeknya, tapi dia cerita ibu bapaknya tentang kebaikan orang tuanya, kebaikan kakeknya, dia akan cinta kepada kakeknya. Saya termasuk orang ketemu dengan kakek saya itu, tapi kita terngiang senang dengar cerita kakek-kakek kita itu. Maka kita doakan dia. Bahkan saya berpikir mungkin sebagian kecil cucu-cucu yang ingat kepada almarhum, maka saya akan niat saya doakan sampai mati nanti. Hadirin rahimakumullah, inilah anak kita proses untuk anak yang saleh dengan kita akikah. Hadirin rahimakumullah, Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, maka dituduh dia tidak mengurus anak-anaknya. Maka dikatakan, saya tidak pernah melarang mereka mendapatkan haknya, dan saya tidak pernah itu mengizinkan mereka untuk mengambil hak orang lain. Saya tidak pernah menyanyikan anak saya. Dia bilang, kalau dia orang soleh, kata Umar bin Aziz, maka Allah akan melindungi dia. Allah berfirman, wa huwa yatawallas salihin. Allah akan melindungi orang-orang soleh. Tapi kalau yang tidak soleh, untuk apa aku punya anak tidak soleh? Ini kata Umar bin Abdul Aziz. Maka sepeninggal Umar bin Abdul Aziz, anak-anak jadi orang sukses. Sebaliknya anak iparnya milik Raja Malik bin Marwan itu banyak yang sengsara. Karena Allah berjanji, wa huwa yatawallas salihin. Allah akan melindungi orang-orang saleh. Sehingga para nabi tidak pernah minta anak kaya, anak pinter gitu kan. Para nabi minta, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang saleh. Kenapa? Karena orang pinter ini karunia Allah. Bukan karena pendidikannya, bukan karena latihannya. Coba anak kelihatan masih kecil sudah kelihatan pinternya kan. Sudah kelihatan pinternya. Masih kecil anak kelihatan tidak pinternya itu. Karena yang pinter dan bodoh daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia akan dididik tapi dasarnya kurang pinter, lambat sekali itu. Tapi anak yang punya kecerdasan walaupun ajak-ajak dididik itu dia akan cepat pinter. Karena kepintaran daripada Allah, kebodohan juga dari Allah. Banyak orang-orang pinter tidak beriman dia.
Ada orang hafal Quran, tidak beriman, tapi kan ada orang hafal ribuan hadis, tapi dipakai untuk apa? Untuk melawan Islam. Maka ini bukan kepintaran, tapi kesolehan yang dirikan. Sehingga para nabi, Rabbi habli minas solehin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Sehingga istri, jadi siapa? Yang solihah. Bukan yang hafizah atau yang alimah, tapi yang solihah. Karena tidak semua orang bisa jadi hafizah, tidak semua orang menjadi alimah, tapi semua orang bisa jadi solihah, gitu kan. Tidak setiap orang bisa jadi imam, tidak semua orang bisa jadi muadzin, tapi setiap orang wajib sholat. Tidak semua orang bisa jadi orang alim, tidak semua orang bisa jadi orang hafiz, tapi setiap orang harus amal agama. Ini yang dikendaki agama kan. Jadi walaupun dia kurang pintar, tapi ada di amal agama. Walaupun dia tidak jadi hafizah, tapi di amal agama. Itu yang dikendaki orang soleh. Banyak orang hafal Al-Quran, bahkan hafal Taurat kayak Korun itu kan kafir Korun ini. Padahal dia hafal Taurat, bukan kecerdasan, kesolihan. Makilah proses kita mendapatkan anak yang soleh dengan kita pertama mengakikah anak kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian kita kasih contoh teladan yang baik dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita hari-hari mencontohkan kebaikan kepada putra-putri kita, dan kita doakan dia siang dan malam agar menjadi orang-orang yang soleh. Hadir rahmatullah. Kalau punya anak yang soleh, insya Allah Pak, ini aset yang akan mendoakan kita sampai kiamatnya Allah SWT. Nanti dia mendoakan kita, dia pesan anak-anak yang mendoakan kakeknya kan. Nanti kakeknya pesan kepada anaknya untuk mendoakan baloknya. Ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita contohkan agama kepada anak kita ini. Agama yang penting sekarang ini, orang bercita agama yang sangat susah. Orang sekolah ini sekarang untuk dunia saja. Ngejar gelar S1 untuk dunia, S2 untuk dunia, S3 untuk dunia, pergi ke luar negeri untuk dunia. Sedangkan agama ini yang akan kita bawa sampai kubur, sampai kiamat Allah ini, kita lalaikan saja. Hadirin rahimakumullah. Sekarang saya lihat di kota-kota ini banyak orang ngebon khotib, kan? Bertahun-tahun. Kenapa tidak ada pikir dalamnya untuk menjadikan anak-anak mereka orang-orang ahli agama agar tidak ngebon khotib, gitu kan? Hadirin rahimakumullah. Maka ini karena ada pikir kita kepada agama. Dikatakan kemarin saya dikatakan kita bisa membawa teman ke kubur itu. Sebanyak-banyak teman bisa kita bawa ke kubur itu kan. Tidak bisa bawa istri ke kubur, tidak bisa bawa anak ke kubur, tapi bisa bawa apa? Bisa bawa teman ke kubur. Sebanyak-banyak bisa. Siapa teman kita? Semakin banyak kita sholat, semakin banyak teman kita dikubur. Semakin banyak baca Quran, semakin banyak teman kita dikubur. Semakin banyak sedekah, semakin banyak teman kita dikubur. Nah, amal agama ini kita akan bawa nih ke kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan ramai banyak teman dikubur kan. Apa teman itulah amal-amal kita akan menjadi teman kita. Allah akan wujudkan dalam bentuk makhluk besok itu. Amal-amal kita kan, sholat dalam bentuk makhluk, bacaan Quran dalam bentuk makhluk ini, puasa dalam bentuk makhluk ini, itu akan menamai kita di kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmatullah, maka mudah-mudahan kita doakan ini, siapa namanya, Abdul Al-Mubarak dan Haziqah ini kan yang di Aqiqah ini, Allah jadikan mereka, orang tuanya dan kita semua menjadi hafiz-hafiznya Allah Subhanahu wa taala, alim-alimnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi mujahid-mujahid di hati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menjadikan diri kita ini orang menghidupkan rumah tangga dengan amal agama, sehingga rumah tangga kita akan jadi taman-taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rumah tangga sederhana, tapi kalau hidup amal agama, maka jadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Allah berikan kepahaman, amal dan sampaikan. Doa.